banyak aspirasi dari masyarakat supaya UN diadakan lagi dengan harapan apa? Lebih serius belajarnya dan sebagainya. Nah, sekarang masih kita godok. Kalau dari argumen beliau, kemungkinan besar itu ujian nasional mungkin akan dimunculkan lagi, walaupun mungkin konsepnya tidak sama. Prof, sekarang kita bergeser berbicara soal ini tidak kalah yang menjadi pembicaraan. Kalau ganti menteri banyak ditanyain juga. UN ada lagi atau tidak? Di zamannya Prof Mukti akan seperti apa? UN bakal diadakan lagi atau tetap dengan yang sekarang ANBK atau bagaimana, Prof? Ya, sekarang masih dalam proses pengkajian ya. Kita sudah beberapa kali melakukan pengkajian dengan mengundang para penyelenggara pendidikan, para pakar, dan juga sekolah-sekolah dan juga pemerintah daerah untuk bicara masalah UN ini. Tapi kesimpulannya ya kita masih menunggu dan belum kita umumkan. Tetapi harus kita lihat beberapa hal yang memang ada plus minusnya dari UN itu. Memang ada persoalan. Persoalannya apa? Ini yang menyoal ini para aktivis HAM. Kenapa itu diwajibkan gitu? Itu kan melanggar hak asasi. Kan dia harus diberi opsi dong untuk tidak ikut ujian. Nah, ini yang terus kita godok. Nah, tetapi kemudian memang ada beberapa catatan yang berkembang di masyarakat kan, apakah itu common sense ataukah itu riset. Dengan UN ini ditiadakan akhirnya yang muncul kan misalnya sudah kelas 12 nggak bisa baca. Sudah kelas 12 sudah kuliah matematika tingkat dasar tidak bisa. Karena apa? Ya sudah kalau semuanya lulus gitu kan. Dan ada kritik juga misalnya ketika penerimaan di perguruan tinggi itu sekolah-sekolah tertentu itu saya menyebut dalam tanda petik ya sodakoh nilai gitu. Nilainya dibuat bagus semua gitu, dibuat 80, 90 gitu kan. Nilainya bagus semua. Padahal realitasnya kemampuannya tidak seperti itu. Kenapa sekolah melakukan itu? Supaya dia punya peluang yang lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi terutama lewat jalur yang non tes gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan terhadap pelaksanaan UN dan ditiadakannya UN itu. Dan kami juga sudah bertemu dengan beberapa kalangan perguruan tinggi. Poinnya ada tiga. Pertama, perguruan tinggi ini menginginkan ada nilai yang menggambarkan kemampuan individual. Yang kedua, nilai itu adalah nilai yang memang bisa memberikan standar, ukuran standar kemampuan yang bisa menjadi alasan mereka untuk menerima atau tidak seorang calon mahasiswa itu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya banyak aspirasi dari masyarakat supaya UN diadakan lagi dengan harapan apa? Lebih serius belajarnya dan sebagainya. Nah, sekarang masih kita godok semuanya kembali kepada evaluasi tadi itu. UN itu kan semangatnya adalah mengukur kemampuan. Kemampuan itu adalah kemampuan yang memang relatif objektif, yang diakui, sehingga ketika dia kemana-mana, kemampuan dia itu bisa diterima. Nah, sekarang kan kita perlu, tinggal mekanismenya aja seperti apa. Nah, karena itu maka tiga yang akan kita pastikan. Sekarang dalam pengkajian yang kita pastikan. Satu, evaluasi itu harus kita adakan lagi. Apakah nanti bentuknya misalnya nasional ataukah ada yang provinsi atau mungkin kabupaten kota, itu masih dalam proses pengkajian. Yang kedua, harus ada penilaian yang memang bersifat individual. Tidak sampling. Nah, yang ketiga itu adalah dipastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran undang-undang. Ini penting karena kita ini menyelenggarakan negara. Ujian itu kan bagian dari penyelenggaraan negara untuk menilai mutu atau capaian pendidikan dan itu ada di undang-undang. Nah,
Ini ketiga ini kita jadikan sebagai satu package untuk nanti keluarnya apa, ya tunggu tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas diskusi tentang kira-kira atau ujian nasional itu apakah bangkit lagi atau tidak. Ini menjadi polemik semenjak pergantian menteri baru. Kita tahu bahwa selama ini yang digunakan sebelumnya adalah ANPK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, sekarang menjadi polemik apakah ujian nasional yang konsep sebelumnya apakah kira-kira akan bangkit lagi. Kalau saya menelaah ketika Pak Menteri diwawancarai di Metro TV ya, nggak salah, beliau mengatakan bahwa beliau menginginkan bahwa ujian akhir itu harus terstandar ya. Standar ini bisa tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional. Nah, yang kedua beliau menginginkan itu yang mengikuti ujian itu semua peserta kelas akhir, bukan hanya sampling ya. Nah, kalau dari argumen beliau kemungkinan besar itu ujian nasional mungkin akan dimunculkan lagi, walaupun mungkin konsepnya tidak sama persis gitu ya. Masalah istilah ya, istilah itu kan bisa saja sama atau bisa saja berubah. Jadi bisa saja tidak menggunakan istilah ujian atau tidak menggunakan istilah asesmen, bisa saja nanti menggunakan istilah evaluasi kan, yang penting ada kata-kata akhir kan gitu. Nah, masalah ini saya memprediksi kemungkinan nanti itu ujian nasional akan dibangkitkan lagi, walaupun nanti mungkin namanya atau nomenklaturnya belum tentu ujian nasional. Kemudian apakah nanti menentukan atau tidak, ini juga masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau dari pengalaman yang terdahulu itu kemungkinan tidak dipakai untuk menentukan kelulusan. Mungkin hanya dipakai untuk pertama pemetaan, yang kedua untuk seleksi ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, ini prediksi saya ya, perkiraan saya. Nah, kira-kira Anda gimana prediksinya? Apakah UN bangkit lagi dengan konsep berbeda ataukah tetap menggunakan asesmen nasional konsepnya Mas Menteri Nadiem? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.